Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid menjamu Celta Vigo dalam laga pekan ke-17 Liga Spanyol 2020-2021. Berduel di Stadion Alfredo Di Stéfano, Los Blancos sukses menghajar tim tamu dengan skor akhir 2-0. Hasil ini membuat Real Madrid merebut posisi puncak klasemen Liga Spanyol 2020-2021 dari sang rival sekota Atletico Madrid. Asensio dan kawan-kawan telah mengoleksi 36 poin dari 17 pertandingan yang sudah dimainkan. Kemenangan atas Celta Vigo pun kian memperkuat fakta bahwa Ferland Mendy adalah sosok jimat keberuntungan bagi Real Madrid di kompetisi teratas negeri Matador. Pasalnya, seperti dikutip Bola-Sport.com dari Espana, Real Madrid tak pernah menyentuh kekalahan dalam 30 laga di La Liga Spanyol sejak musim lalu ketika Ferland Mendy tampil sebagai starter. Rinciannya adalah Real Madrid meraih 23 kemenangan dan 7 hasil imbang, kala Mendy dipercaya tampil sejak menit awal. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan 6 kekalahan Real Madrid ketika Mendy tidak dimainkan atau masuk sebagai pemain pengganti. Marco Asensio menunjukkan performa yang solid pada 3 laga terakhir. Pemain 24 tahun seolah memberi pertanda bahwa dia sudah menemukan performa terbaik usai cedera panjang. Asensio tampil bagus pada laga pekan ke-17 La Liga Spanyol saat Real Madrid berjumpa Celta Vigo. Asensio membuat assist pada menit ke-6 untuk gol Lucas Vázquez. Lalu pada menit ke-53 giliran Asensio yang mendapatkan assist dari Vázquez untuk mencetak gol. Real Madrid tak pernah kalah dalam 8 laga terakhir di semua kompetisi. Madrid pun untuk sementara berada di puncak klasemen La Liga Spanyol dengan 36 poin dari 17 laga yang sudah dimainkan. Asensio tampil bagus pada 3 laga terakhir. Saat Madrid menang 2-0 atas Granada, dia membuat 1 assist. Lalu saat Real Madrid bermain imbang 1-1 lawan Elche, sepakan keras Asensio mengenai Mister Gawang sebelum disudul Luka Modric menjadi gol. Pada duel melawan Celta Vigo, Asensio membuat 1 gol dan 1 assist. Bukan hanya itu, Asensio juga terlibat dalam 46 kali sentuhan bola selama 73 menit berada di atas lapangan. Performa ini menegaskan bahwa Asensio telah bangkit dari cedera. Asensio mengalami cedera lutut parah pada Juli 2019 lalu. Asensio baru sembuh pada Mei 2020 dan berjuang berada pada level terbaiknya. Asensio memang telah bermain sejak fase akhir musim 2019-2020. Tetapi dia belum menemukan ritme permainan terbaiknya. Pelan tapi pasti, ex-pemain Mallorca itu mulai mengembalikan performa terbaiknya. Asensio mengakui bahwa tidak mudah untuk bisa bangkit dari cedera. Asensio butuh waktu yang sangat lama. Bukan hanya soal performa di lapangan, tetapi dia butuh kekuatan mental dan rasa percaya diri. Asensio mengatakan, "Anda sedang melihatnya sekarang. Orang-orang tidak tahu bahwa ini proses panjang dari akumulasi kesempatan dan bermain yang saya dapatkan. Saya berada di jalur dan bekerja sangat keras untuk memberikan yang terbaik. Yang paling penting adalah tim mendapatkan 3 poin." Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Elche. Terdapat 2 pemain yang tampil menentukan bagi Real Madrid ketika berhadapan dengan Celta Vigo, yakni Lucas Vázquez dan Marco Asensio. Keduanya sama-sama membuat 1 gol dan 1 assist. Mereka saling membantu dalam mencetak gol. Vázquez bermain penuh pada duel lawan Celta Vigo. Jadi pemain 29 tahun itu layak mendapatkan gelar Man of the Match. Bukan hanya karena gol dan assist, tetapi juga atas kerja kerasnya sepanjang laga. Vázquez kini telah mencetak 3 gol ke gawang Celta Vigo dalam karirnya. Celta pun menjadi lawan favorit bagi Vázquez dengan catatan tersebut, sama seperti Real Sociedad. Gol ke gawang Celta Vigo juga menjadi kode dari Lucas Vázquez bahwa Real Madrid seharusnya tidak ragu dengan kualitasnya. Seperti kata Zidane, Vázquez layak mendapatkan kontrak baru di Real Madrid. Dua pemain Real Madrid mendapatkan pujian dari Zinedine Zidane usai menang atas Celta Vigo. 2 pemain tersebut adalah Lucas Vázquez dan Marco Asensio yang memang tampil bagus. Marco Asensio mendapatkan pujian dari Zidane. Pemain 24 tahun itu mencetak 1 gol dan 1 assist. Walau tidak bermain penuh, dia dinilai tampil menentukan untuk Real Madrid. Zidane mengatakan, "Saya senang untuk Asensio. Dia mengalami cedera parah dan dia jauh lebih baik sekarang dan terus meningkat setiap waktunya. Saya bahagia untuk Asensio, begitu juga dengan para pemain lainnya. Kami memainkan pertandingan yang sangat serius. Saya bahagia untuk semua orang."
Asensio mengalami cedera lutut parah ketika sesi musim 2019-2020 lalu. Jika kompetisi tidak mundur karena pandemi corona, maka Asensio harus absen sepanjang musim. Dia cedera pada Juli 2019 dan baru sembuh pada Mei 2020. Lucas Vazquez juga tampil bagus, seperti Asensio saat Real Madrid mengalahkan Celta Vigo. Pemain 29 tahun itu mencetak 1 gol dan 1 assist. Vazquez bermain sebagai winger kanan, sebelum digeser sebagai bek kanan saat Dani Carvajal digantikan Vinicius Junior pada menit ke-85. Zidane mengatakan, Vazquez melakukannya dengan sangat baik. Ini bukan tentang fakta bahwa saya sangat menyukainya. Vazquez sangat bisa diandalkan, sangat berkomitmen, dan saya senang dengan apa yang dia lakukan. Kami bermain dengan sangat baik hari ini. Ini selalu tentang mengumpulkan poin, dan itu tidak mudah. Kami semua sangat senang. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane tak kunjung memainkan Eden Hazard yang telah sembuh dari cederanya. Lantas kapan pemain berkebangsaan Belgia tersebut bisa diturunkan sejak menit awal pertandingan? Cedera menjadi sahabat akrab Hazard semenjak didatangkan dari Chelsea pada tahun 2019 lalu. Cedera juga membuat sejumlah penampilannya bersama Los Blancos jadi terbatas. Sejauh ini ia baru mengumpulkan total 30 penampilan. Baru-baru ini Hazard diumumkan telah pulih dari cedera yang menimpanya sejak bulan lalu. Namun Zidane tak kunjung memberinya kesempatan tampil sejak awal pertandingan dalam 2 pertandingan terakhir. Yang terbaru, Hazard tampil sebagai pemain pengganti saat Real Madrid berhadapan dengan Celta Vigo. Ia tak bisa memberikan kontribusi besar lantaran hanya bermain selama 16 menit saja. Tanpa kontribusi Hazard, Real Madrid tetap meraih 3 angka berkat kemenangan atas Celta Vigo dengan skor 2-0. Tentu, publik berharap sang pemain bisa mendapatkan kesempatan tampil yang lebih besar, mengingat ia sudah dibeli mahal. Ketika ditanya soal Hazard, Zidane pun tidak bisa memastikan kapan sang pemain bisa bermain lebih lama. Pelatih berdarah Prancis tersebut tidak ingin terburu-buru memainkannya. Zidane mengatakan, "Kami akan berjalan sedikit demi sedikit. Kami harus berjalan secara perlahan dan tidak memaksakan. Dia harus segera kembali dengan kondisi terbaiknya secara perlahan-lahan. Hanya itu saja." Zidane juga mendapatkan pertanyaan seputar penyerang Real Madrid lainnya, Karim Benzema. Striker berumur 33 tahun itu sempat bermain menit ke-90 sebelum digantikan oleh Mariano Diaz pada masa injury time. Ada dugaan kalau Benzema sedang mengalami kelelahan, mengingat dirinya tidak menyumbangkan gol dalam 2 laga terakhir. Namun Zidane menepis dugaan tersebut. Zidane mengatakan, "Saya tidak yakin kalau dia capek. Saya rasa dia tampil dengan baik. Saya menariknya agar pemain lain bisa bermain. Kami sedang bagus. Melakukan hal yang tepat dan harus terus seperti ini." Besar kemungkinan Zidane akan kembali mengandalkan Benzema di lini depan saat Real Madrid bertemu dengan Osasuna dalam lanjutan La Liga hari Minggu 1 Januari 2021 nanti. Pertandingan tersebut akan digelar di El Sadar Stadium. Memasuki awal tahun 2021, itu artinya sebentar lagi bakal dibuka bursa transfer musim dingin yang bakal terjadi pada tahun 2021. Banyak klub besar pastinya sedang menyusun rencana di bursa transfer Januari. Pembelian harus dilakukan dengan seefisien mungkin, mengingat dunia ini masih dilanda krisis ekonomi akibat wabah virus corona. Tak terkecuali Real Madrid yang pastinya sudah memiliki daftar prioritas belanja pemain bintang di bursa transfer. Berbagai rumor mengenai siapa saja yang akan dibeli Real Madrid pun sudah berseliweran dengan kabar burung lainnya. Tapi sepertinya di antara rumor-rumor itu setidaknya 3 pemain bintang ini rasanya wajib didatangkan Real Madrid di bursa transfer Januari. Jules Koundé. Mulai dari lini pertahanan, di mana Real Madrid perlu melakukan peremajaan pada sektor ini. Sergio Ramos memang masih menjadi tumpuan utama bersama Rafael Varane, tetapi Real Madrid tentu sadar jika sang kapten mulai uzur. Eder Militao yang selama ini menjadi ban serep tampak tampil tak terlalu memuaskan sehingga membuat Real Madrid masih sangat bergantung pada Ramos. Untuk itu bek muda Sevilla berusia 22 tahun, Jules Koundé santer dikabarkan sedang coba digait Real Madrid. Koundé sendiri namanya mulai melambung sejak berhasil mengantarkan Sevilla jadi juara Liga Eropa musim lalu. Penampilannya bersama Diego Carlos membuat lini pertahanan Sevilla sangat sulit ditembus oleh lawan. Dengan kemampuan, pengalaman dan usianya yang masih sangat muda, wajar bila Real Madrid akan mencoba mendatangkan Koundé. Masalah bagi Real Madrid, Koundé saat ini sedang diincar banyak tim sehingga membuat Los Blancos cukup sulit mendapatkannya. Eduardo Camavinga. Bergeser ke tengah, ada bintang muda Prancis Eduardo Camavinga. Gelandang Rennes 1 ini memang sukses mencuri perhatian jagat sepak bola pada tahun 2020 lalu. Meski usia baru 18 tahun, Camavinga telah bermain untuk timnas Prancis dan sudah mencetak gol pula. Banyak orang yang menggambarkan Camavinga ini bermain layaknya gabungan N'Golo Kante dan Casemiro di lini tengah. Tak sedikit juga yang menyamakan potensi Camavinga dengan Paul Pogba. Oleh karena itu, tak heran jika sudah banyak tim-tim yang ancang-ancang mencoba untuk menggoda bintang masa depan Prancis itu. Tak terkecuali Real Madrid yang butuh peremajaan di lini tengah. Juga mengingat Luka Modric dan Toni Kroos mulai termakan usia.
Namun apakah Real Madrid mampu memboyong Kamavinga di Januari ini? Erling Haaland. Tak hanya lini belakang dan tengah saja yang butuh peremajaan, tetapi juga sektor penyerangan. Karim Benzema memang masih sangat tajam, tetapi kini ia mulai rentan cedera. Sedangkan pelapisnya Luka Jovic tampil jauh panggang dari api, sehingga membuat Real Madrid perlu mencari striker muda berbakat lainnya. Jika saat ini mencari kriteria pemain seperti itu, tidak ada lagi yang bisa menandingi Erling Haaland. Meski Borussia Dortmund tampil mengecewakan musim ini, hingga membuat Lucien Favre dipecat, tapi penampilan Haaland tidak pernah mengecewakan. Hal itu bisa dilihat bagaimana Haaland sudah mencetak 33 gol dari 32 penampilannya bersama Dortmund. Haaland sendiri memiliki atribut lengkap sebagai seorang striker, yaitu tinggi, cepat, dan sangat tajam, membuatnya jadi salah satu penyerang paling mematikan di Eropa. Bahkan banyak yang menyamakan Haaland dengan Robert Lewandowski. Jadi, tunggu apa lagi Real Madrid? Sebuah kabar buruk datang bagi Tottenham. Penyerang andalan mereka Son Heung-min dilaporkan kini masuk radar transfer Real Madrid. Dalam 3 musim terakhir, Son bisa dikatakan menjadi ikon baru Tottenham. Pemain asal Korea Selatan itu menjadi salah satu mesin gol andalan The Lily White. Musim ini, Son bisa dikatakan berada dalam puncak performanya. Kombinasinya dengan Harry Kane menghasilkan banyak sekali gol untuk Spurs. Menurut laporan Ekrem Konur, permainan Son ini ternyata diamati oleh Real Madrid. El Real tertarik untuk memboyong sang winger ke Bernabeu. Menurut laporan tersebut, Zidane cukup ngebet untuk mendatangkan Son ke Bernabeu. Zidane dilaporkan kurang puas dengan performa sektor sayap Real Madrid musim ini. Ia menilai para winger mereka tidak cukup eksplosif untuk membantu menambah pundi-pundi gol El Real. Itulah mengapa Son dinilai bisa jadi solusi bagi masalah Real Madrid kali ini. Karena ia mampu mencetak banyak gol dan juga banyak assist, dan itulah bakal menjadi aset yang berharga bagi El Real. Menurut laporan tersebut, Real Madrid kini tengah mengintip celah untuk membajak Son. Saat ini Son dan manajemen Tottenham tengah mendiskusikan kontrak baru sang winger. Namun sejauh ini belum ada kata sepakat di antara kedua pihak. Madrid berharap bisa memanfaatkan kondisi ini untuk membujuk sang pemain agar pindah ke Spanyol. 1 dekade terakhir Real Madrid kerap membajak pemain-pemain terbaik Tottenham. Sebut saja Luka Modric dan Gareth Bale, yang akhirnya jatuh ke pelukan Los Blancos usai tampil ciamik di Tottenham.